Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di Math My ID. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penalaran matematika UTBK 2025 untuk ini ya, D5. Oke, untuk soalnya sudah ada di sini. Di sini ceritanya ada pasien yang berobat di suatu rumah sakit terdiri dari pasien rawat inap dengan biaya pribadi, asuransi, dan BPJS. Berdasarkan peraturan rumah sakit, pelayanan bagi pasien dengan BPJS dibatasi tiap harinya. Data pasien yang dilayani dengan fasilitas BPJS dalam 1 minggu yang masuk dan keluar disajikan sebagai berikut. Ini ada data pasiennya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan diagram di atas, tidak ada pasien dengan BPJS yang dirawat di rumah sakit pada hari titik-titik Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, untuk menentukannya berarti kita lihat dulu diagramnya ya. Berarti kita amati diagramnya. Saya pindah dulu diagramnya biar gampang dilihat. Oke, berikut diagramnya. Nah, sekarang kita cek nih. Berarti kira-kira ada rawat inap, itu jumlah yang rawat inap dari pasien BPJS itu berapa? Kita amati nih dari diagramnya. Yang biru ini menyatakan pasien BPJS yang masuk, sedangkan yang merah ini adalah pasien BPJS yang keluar. Pada hari Senin itu masuk pasien BPJS sejumlah 8 orang dan keluar itu sejumlah berapa ini? Kira-kira segini. Berarti ini nanti sekitar 7 orang ya yang keluar ya. Berarti masuk 8, keluar 7, berarti ada yang rawat inap berapa orang? Yang rawat inap Senin itu ada 1 orang ya. Ini yang rawat inap 1 orang. Kita lihat di hari Selasa. Hari Selasa itu berarti yang masuk ada berapa ini? 11 orang. Yang keluar itu ada 8 orang. Berarti pasien dari Selasa itu tadi dari hari Senin kemarin itu ada 1 orang. Ditambah yang baru masuk itu 11. Sehingga di hari Senin itu totalnya ada 12 pasien. Nah, maaf, hari Selasa itu ada 12 pasien. Nah, dari Selasa itu keluar 8 pasien, berarti dari 12 pasien keluar 8 pasien, berarti masih ada berapa pasien? Masih ada 4 pasien yang rawat inap. Nah, hari Rabu itu masuk lagi nih pasien. Ada pasien masuk sejumlah 8 orang. Hari Rabu itu masuk pasien 8 orang karena kemarin di hari Selasa itu ada 4 orang, berarti hari Rabu itu total pasiennya jadi berapa? 8 ditambah 4 jadi 12. Nah, dari 12 orang itu ternyata yang keluar di hari Rabu itu ada berapa? Ini ada 11 pasien. Berarti nanti tadi berapa tadi totalnya? 8 ditambah 4, 12, keluar 11, berarti masih ada 1 pasien yang rawat inap. Oke, kemudian di hari Kamis. Hari Kamis berarti kan ada sisa hari Rabu tuh 1 orang yang rawat inap. Ditambah hari Kamis yang masuk makin membludak ini, ada 13 orang. Berarti total pasien di hari Kamis itu ada 13 ditambah sisa hari Rabu itu 1. Berarti ada 14 pasien. Kemudian yang keluar itu ada 10. Berarti yang rawat inap masih ada 4 pasien. Oke, terus kemudian di hari Jumat itu kan berarti ada sisa kemarin itu 4 orang. Kemudian ada yang masuk lagi berapa orang ini? Ada 7 pasien. Berarti totalnya ada 4 tambah 7 jadi 11 pasien. 11 pasien ternyata yang keluar itu 10. Sehingga di hari Jumat itu ada 1 pasien rawat inap. Oke, sekarang kita lihat di hari Sabtu. Hari Sabtu itu ada pasien yang masuk sebanyak 9 orang. Sehingga total pasien di hari Sabtu itu ada 9 tambah 1 jadi 10 pasien. Kemudian 10 pasien itu ada yang keluar berapa ini? Yang keluar ada 7 ya ini ya. Ada 7 pasien yang keluar sehingga totalnya pasien di hari Sabtu yang rawat inap itu ada 3. Terus kemudian di hari Minggu itu berarti kan total pasiennya sisa hari Sabtu kan ada 3 yang rawat inap. Ditambah yang baru masuk berapa ini? Ada 7 ya. 3 ditambah 7 jadi 10. Yang keluar di hari Minggu itu juga 10. Sehingga hari Minggu itu udah nggak ada yang rawat inap kayak begitu. Nah, dari sini kita lihat informasinya, kita simpulkan yang ditanya apa tadi? Tidak ada pasien dengan BPJS yang dirawat di rumah sakit. Berarti yang nggak ada rawat inap itu di hari apa? Di hari Minggu. Jadi jawabannya adalah yang E. Gampang ya ini ya.
Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14. Pilihlah jawaban pada kolom di sebelah kanan pernyataan yang sesuai dengan jawaban. Pernyataannya. Yang pertama, jumlah pasien rawat inap terbanyak di rumah sakit pada minggu itu pada hari Selasa dan Kamis. Nah, ini data yang tadi ya, yang udah kita hitung di soal nomor 13. Ini adalah jumlah pasien rawat inapnya. Nah, yang saya tulis di sini ini adalah jumlah pasien rawat inapnya. 1, 4, dan seterusnya ini pasien rawat inap. Nah, sekarang kita cek nih. Yang pertama, jumlah pasien rawat inap terbanyak. Rawat inap terbanyak di rumah sakit pada minggu itu adalah hari Selasa dan Kamis. Sekarang kita cek. Pada hari Selasa, itu yang rawat inap ada berapa orang? Ada 4 orang. Yang paling banyak ya memang ya. Pada hari Kamis, yang rawat inap juga ada 4 orang. Sehingga dari sini kita peroleh nih. Berarti yang paling banyak rawat inap pada pekan itu adalah hari Selasa dan Kamis. Itu benar apa salah? Benar, kayak begitu ya. Kita cek pernyataan kedua. Jumlah pasien rawat inap di rumah sakit sebanyak 4 pada hari Rabu dan Jumat. Nah, pada hari Rabu kita lihat di sini hanya ada 1 pasien, hari Jumat juga hanya ada 1 pasien rawat inap. Berarti pernyataan kedua ini tidak benar. Pernyataan ketiga, rata-rata rawat inap pasien dengan BPJS per hari dalam 1 minggu tersebut adalah 3. Rata-rata pasien rawat inap dengan BPJS. Berarti kita cari rata-ratanya. Gimana mencari rata-ratanya? Wah, nggak ada space, saya taruh di sini aja. Yaudah, kita cari rata-ratanya. Berarti sama dengan berapa itu? Tinggal kita tambahin semua, berarti 1 tambah 4 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 3 tambah 0 dibagi dengan berapa ini? 1. Ini totalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi dengan 7. Sehingga kita peroleh berapa ini? 1 tambah 4, 5 tambah 1, 6 tambah 4, 10 tambah 1, 11 tambah 3, 14 tambah 0 ya 14 dibagi dengan 7 hasilnya berapa? Berarti rata-ratanya adalah 2. Sehingga kita peroleh pernyataan yang ketiga ini juga tidak sesuai. Oke, sehingga kita peroleh jawabannya ya, tidak. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 15. Rumah sakit mengajukan klaim biaya perawatan pasien kepada BPJS pada hari Senin pagi. Rumah sakit dapat mengajukan klaim pada hari Jumat pagi jika jumlah pasien dengan BPJS pada hari Senin sampai Kamis sudah melampaui kuota pasien dengan BPJS. Kuota rumah sakit tersebut adalah 35 pasien. Jika rata-rata biaya perawatan pasien dengan BPJS adalah 500.000 per orang, pada hari Senin pagi klaim biaya perawatan yang diajukan rumah sakit kepada BPJS adalah juta rupiah. Oke, soal ini saya merasa agak janggal sih. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya ide lain atau mungkin ternyata soalnya yang kurang sesuai, nanti bisa kita diskusikan. Oke, sekarang saya bahas versi saya terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini rumah sakit mengajukan klaim Senin. Nah ini. Pertama kita lihat persyaratannya dengan BPJS pada hari Senin sampai Kamis sudah melampaui kuota pasien. Berarti kita lihat pasien hari Senin sampai Kamis apakah ini sudah melampaui kuota. Nah, di sini kuotanya adalah 35 pasien. Kita cek hari Senin sampai Kamis itu ada berapa pasien. Kita cek pasien masuk pada hari Senin. Jadi ini bukan ini ya yang rawat inap, tapi yang yang total pasien keseluruhan. Hari Senin itu ada 8 pasien. Kemudian hari Selasa itu ada 11. Hari Rabu itu ada 8. Hari Kamis itu ada 13. Kita cek hari Senin sampai Kamis itu berarti total berapa ini? Senin sampai Kamis pasien gitu aja. Pasien Senin sampai Kamis itu sama dengan berapa? 8 ditambah 11 ditambah 8 ditambah dengan 13. Sehingga kita peroleh berapa ini? 8 tambah 11 itu jadi 19 ditambah 8 itu jadi 27 ya. 27 ditambah 13 hasilnya adalah 40. Nah, karena pasien di hari Senin sampai Kamis itu udah ada 40 orang. Karena udah ada 40 orang berarti dia udah melebihi kuotanya ya, melebihi kuota pasien 35 orang. Sehingga nanti di hari Jumat pagi yang 40 orang ini sudah diklaim.
Jadi yang 40 orang ini sudah diklaim, tinggal sisa yang di hari berikutnya, kayak begitu ya. Tinggal sisa di pasien yang di hari berikutnya. Jadi Jumat pagi udah diklaim kayak begitu. Nah, sehingga nanti yang diklaim di hari itu ya, Senin pagi ini berarti diklaim di diklaim di Jumat pagi ya. Oke, sisanya itu diklaim di hari Senin pagi. Nah, yang diklaim di hari Senin pagi berarti itu ada berapa orang? Tinggal kita lihat nih jumlah pasien dari hari Jumat. Hari Jumat itu ada berapa itu? 6 ini berarti 7, terus kemudian Sabtu itu ada 9, Minggu itu ada 7 kayak begitu. Berarti jumlah pasiennya itu sama dengan berapa? Dari Jumat sampai Minggu itu ada 7 tambah 9 ditambah 7. 7 ditambah 9 itu jadinya 16. 16 ditambah 7 jadinya adalah 23 kayak begitu. Sehingga kita peroleh jumlah pasien yang diklaim di hari Senin pagi itu ada 23 pasien kayak begitu. Nah, terus berikutnya yang ditanya adalah apa ini biayanya? Biaya perawatan yang diklaim BPJS ya. Pada hari Senin pagi, klaim biaya perawatan yang diajukan rumah sakit kepada BPJS adalah titik-titik. Berarti klaimnya itu berapa? Klaimnya di hari Senin pagi itu berarti jumlah pasiennya itu adalah 23 dikali dengan rata-rata satu pasien itu 500.000. Jadi berapa? 23 dikali 500.000 itu sama dengan 11.500.000. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah berapa? 11,5 juta. Harusnya 11,5 juta, tapi di sini nggak ada ya. Oke, mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain atau yang agak berbeda atau punya referensi lain, atau mungkin bisa jadi soal yang saya dapat di sini salah atau saya salah ketik seperti di soal sebelumnya, bisa didiskusikan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16. Setiap hari, khusus bagi pasien dengan BPJS, pelayanan akan optimal jika jumlah pasien rawat inap BPJS pada hari tersebut tidak lebih dari rata-rata pasien rawat inap dengan BPJS ditambah 1/4 simpangan baku. Diasumsikan minggu berikutnya banyak pasien mempunyai pola yang sama. Manajemen rumah sakit akan lebih memperhatikan pelayanan bagi pasien dengan BPJS pada minggu berikutnya pada hari titik-titik. Oke, model soal kayak begini ya, ini seperti biasa. Jadi untuk cara simpelnya nomor 16 ini kita cari 3 yang terbanyak aja. Berarti 3 yang terbanyak itu hari apa ini? Selasa, Kamis, Sabtu. Berarti pasti Selasa, Kamis, Sabtu. Pasti yang D ini ya, sama-sama 3 semua soalnya jawabannya. Atau kalau misalnya mau nyari ini agak rumit sih. Pertama kita cari rata-ratanya. Ya udah deh, kita cari rata-ratanya masih agak mending nih. Kita cari rata-ratanya itu berarti tadi udah kita cari ya. Rata-ratanya berapa tadi? Sama dengan ditambahin semua tadi. 1 tambah 4 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 3 tambah 0 dibagi dengan berapa? 7. Sehingga kita peroleh 5, 10, 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, ini kita peroleh rata-ratanya 2, berarti pelayanannya tidak optimal ketika nanti lebih dari 2 lah jumlah pasiennya, kan 2 plus sesuatu, pasti nanti lebih dari 2. Soalnya kan kebetulan nggak ada pilihan lain, ya udah deh ini pasti yang nggak optimal nanti waktu dia lebih dari 2. Ya, ini sekitar itulah 4, 4, 3 berarti di hari Selasa, Kamis, Sabtu. Oke, simpelnya kayak begitu aja lah nomor 16. Kalau beneran ngitung ini agak lumayan ribet nih nomor 16, nanti nggak dapat malah lama ngitungnya buat nyari standar deviasinya. Standar deviasi atau apa sih? Simpangan bakunya. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasannya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk sebagai sarana pembelajaran agar bisa dimudahkan dalam menjalani ujian. Semoga dilancarkan dalam mengerjakan soal-soal ujiannya. Semoga bisa diterima di kampus impiannya dan bisa selangkah lebih dekat menuju cita-citanya. Oke, dari saya cukup sekian. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.